Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-40, ayat 1 sampai dengan 16. Pada tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, pada awal tahun, tanggal 10 bulan itu, pada tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga, kuasa Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan ditempatkannya aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di sebelah selatan, ada sesuatu yang menyerupai kota. Kesanalah aku dibawanya. Lihatlah, ada orang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali linen serta tongkat pengukur. Ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berkata kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa ke sini, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, ada tembok luar di sekeliling bait suci. Di tangan orang itu ada tongkat pengukur, 6 hasta panjangnya. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai ke pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangga-tangganya. Ia mengukur ambang pintu gerbang itu, lebarnya 1 tongkat. Kamar jaga panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat. Sedangkan antara 2 kamar jaga jaraknya 5 hasta. Ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat serambi gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur serambi gerbang itu, 8 hasta lebarnya. Tiang temboknya 2 hasta, dan serambi gerbang itu ada di sebelah dalam. Pada pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar jaga pada setiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lebar jalan masuk gerbang itu, 10 hasta lebarnya. Panjang pintu gerbang itu 13 hasta. Di depan kamar-kamar jaga itu ada sekat setebal 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekat pada sisi yang lain. Ukuran kamar jaga itu 6 hasta pada kedua sisinya. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang 1 sampai dinding belakang kamar jaga di seberangnya. Lebarnya 25 hasta dari dinding ke dinding. Ia juga mengukur serambi gerbang itu. Tingginya 60 hasta, sekeliling serambi gerbang itu ada pelataran. Dari depan pintu gerbang luar sampai ke depan serambi gerbang sebelah dalam, jaraknya 50 hasta. Ada jendela-jendela berkisi-kisi di bagian dalam sekeliling pintu gerbang itu pada kamar-kamar jaga dan tiang-tiang tembok, juga pada serambi gerbang. Pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon kurma. Sahabat Alkitab, seringkali kita memandang tempat ibadah tidak berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Sehingga pemahaman tersebut turut memengaruhi bagaimana kita bersikap dan memandang tempat ibadah. Mungkin kita kurang hormat dalam memperlakukannya, atau bahkan tidak ada lagi penghayatan akan kekudusan Allah yang seharusnya direfleksikan melalui tempat ibadah itu sendiri. Simbol-simbol yang terdapat dalam tempat ibadah seharusnya membantu kita untuk merasakan Allah
Hal tersebut berbanding terbalik dengan cara bangsa Israel memperlakukan dan menghayati bait suci. Mereka memandang bait suci sebagai tempat kediamannya yang memberikan keyakinan iman yang teguh bahwa Allah senantiasa bersama bangsa tersebut. Itulah sebabnya dalam masa-masa sebelum dan sesudah bangsa Yehuda ke tanah leluhur, satu hal yang dijanjikan Allah adalah pemulihannya mencakup berdirinya kembali bait suci. Pada teks yang kita baca digambarkan tentang rancang bangun bait suci yang muncul dalam penglihatan Nabi Yeheskiel. Ia diminta untuk memperhatikan dengan seksama setiap proses pengukuran yang dilakukan oleh sosok dalam penglihatan tersebut. Proses pengukuran dimulai dari tembok di sekitar bangunan. Hal ini dapat kita pandang sebagai simbol perlindungan dan keamanan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Lalu dilanjutkan dengan pengukuran pintu gerbang dan kamar-kamar jaga. Tiang-tiang di pintu gerbang juga menjadi perhatian karena berpengaruh pada struktur yang kokoh dan teratur untuk menjaga kesucian tempat ibadah. Informasi yang disampaikan dengan rinci dan mendetail ini menunjukkan bahwa setiap aspek bait suci dirancang dengan cermat dan sungguh-sungguh. Sahabat Alkitab, ketika membaca sekilas tentang teks ini, mungkin yang terlintas dalam benak kita sebatas rincian bangunan yang terkesan kaku. Namun, sesungguhnya di balik rincian informasi ini, kita dapat berefleksi tentang tindakan Tuhan yang menuntun umat dalam membangun tempat kediamannya. Itu artinya, tempat tersebut bukan sekedar bangunan biasa, melainkan telah dikuduskan karena dalam bait sucilah terjadi bentuk komunikasi yang intens antara Tuhan dengan umatnya. Di masa kini, pemahaman tersebutlah yang kurang dikembangkan. Gereja dipandang tidak selayaknya bangunan-bangunan yang lain. Padahal, jikalau gereja telah dikhususkan sebagai tempat untuk menyembahnya, maka seharusnya gereja memiliki tempat yang spesial dalam proses beriman kita. Di sanalah terjadi interaksi yang meneguhkan dengan sesama saudara beriman. Dan di tempat itulah kita juga mendapatkan sarana untuk beribadah kepadanya. Maka, marilah kita memelihara gereja kita masing-masing. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga menghayati kekudusannya dalam proses keberimanan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memiliki tempat ibadah. Terima kasih atas tempat ibadah-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menghormati dan merasakan hadirat-Mu di dalam tempat ibadah kami. Biarlah hati kami fokus untuk memuji nama-Mu di dalam tempat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.